Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiana dengan NIM 2332010. Saya dari kelas A7 jurusan S1 Administrasi Negara. Selain modal uang, modal apa saja sih yang perlu kita miliki sebagai calon pengusaha? Untuk yang pertama yaitu modal pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tentang bisnis, pemasaran, keuangan dan keterampilan. Misalnya memasak, menjahit, coding merupakan fondasi penting dalam menjalankan usaha. Banyak wirausaha sukses melalui dari pengetahuan dan kemampuan praktis yang mereka miliki, meski tanpa modal yang besar. Yang kedua yaitu modal jaringan atau networking. Relasi yang luas bisa menemukan peluang kerjasama, mendapatkan pelanggan pertama, supplier terpercaya, bahkan investor dalam banyak kasus. Jaringan lebih berpengaruh daripada uang. Ketiga yaitu modal reputasi dan kepercayaan cash capital. Kepercayaan dari orang lain, baik pelanggan maupun mitra, adalah aset penting. Kepercayaan membuat orang lebih mudah memberikan dukungan, dari promosi mulut ke mulut hingga pemberian modal berbasis kepercayaan. Untuk yang keempat yaitu modal waktu dan energi. Waktu adalah aset yang bisa diubah menjadi nilai. Seorang yang memiliki banyak waktu bisa belajar, bereksperimen, atau membangun usaha secara bertahap. Ini menjadi keunggulan dibanding mereka yang hanya punya uang tapi tidak mempunyai waktu, energi untuk mengelola usaha. Yang kelima yaitu modal kreativitas dan inovasi. Kemampuan menciptakan ide baru, menyelesaikan masalah dengan cara yang unik, atau memanfaatkan celah pasar bisa menjadi pembeda dari kompetitor. Kreativitas seringkali mampu menggantikan kekurangan modal finansial. Untuk yang keenam yaitu modal mental dan keberanian. Keberanian mengambil risiko dan ketangguhan mental dalam menghadapi kegagalan modal utama bagi setiap wirausaha. Banyak usaha gagal bukan karena kehabisan uang, tapi karena pendiriannya menyerah. Mengetahui kompetensi sebagai calon wirausahawan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Memiliki keterampilan teknis tertentu, misalnya memasak, desain grafis, dan menulis. Disiplin dan tekun dalam bekerja. Dua yaitu weaknesses atau kelemahan. Kurangnya pengalaman langsung menjalankan bisnis, tak terampil dalam manajemen keuangan, rasa takut mengambil risiko. Untuk yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, tren digital dan online bisnis. Peluang besar di komunikasi lokal, program pemerintah atau UMKM. Untuk yang terakhir yaitu trends atau ancaman. Persaingan yang ketat di industri yang sama, perubahan tren pasar yang cepat, ketidakstabilan ekonomi, sulitnya mendapatkan izin atau akses perdanaan, dan teknologi yang berkembang terlalu cepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari saya jelasin tadi. Menjadi seorang wirausaha tidak selalu harus dimulai dengan modal uang. Justru modal non-finansial seperti pengetahuan, keterampilan, jaringan, kreativitas, waktu, dan keberanian memiliki peran yang sangat besar dalam tahap awal memulai usaha. Banyak wirausaha sukses berangkat dari modal ini, mungkin dari dana besar. Dengan menggunakan analisis SWOT ini, saya dapat mengenali kompetensi pribadi secara lebih jernih, memahami kelebihan atau strengths dengan yang dijadikan senjata utama, menyadari kelemahan atau weaknesses yang perlu diperbaiki, melihat peluang atau opportunities yang bisa dimanfaatkan, serta waspada terhadap ancaman atau strength yang harus diantisipasi. Ini adalah langkah penting untuk membangun fondasi usaha yang kuat. Keseluruhannya menunjukkan bahwa kesuksesan wirausaha lebih ditentukan oleh kesiapan mental, kemampuan melihat peluang, dan ketekunan, dan semata-mata oleh ketersediaan uang. Dengan memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar secara cermat, kita bisa menyusun strategi usaha yang realistis, bertahap, dan berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.